Pemirsa, apa kabar Indonesia pagi hari ini? Kami buka dengan informasi dari Pati, Jawa Tengah. Seorang pemuda di Kabupaten Pati nekat membakar rumah milik orang tuanya. Aksi ini dilakukan setelah terjadi cekcok antara pelaku dan orang tua. Emosi yang memuncak menurut pelaku melakukan aksi nekat dengan membakar dua bangunan model limasan yang terbuat dari kayu jati. Saat petugas damkar tiba, kondisi api sudah membesar dan melahap hampir seluruh bangunan. Setelah sekitar 30 menit berjibaku memadamkan api bersama dengan warga, akhirnya api berhasil dipadamkan. Usai melakukan aksi pembakaran, pelaku kemudian menyerahkan diri ke Polsek Jaken untuk menjalani pemeriksaan. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu, pemirsa, seorang pemotor meninggal dunia saat menerjang banjir di Jalan Raya Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Korban terseret arus bersama dengan sepeda motor. Inilah detik-detik rekaman video amatir warga saat seorang pelajar yang mengendarai sepeda motor terjatuh ke arus banjir dan hanyut bersama kendaraannya di Jalan Raya Bojong Guci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Peristiwa terjadi saat hujan deras mengguyur wilayah setempat hingga badan jalan berubah menjadi aliran air deras. Korban diketahui bernama Ajun Arman Permadi, warga Desa Kreman, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal yang masih berstatus siswa SMK Al-Yaman Lebak Siu. Upaya pencarian tim SAR gabungan sejak Rabu hingga Kamis dini hari belum membuahkan hasil. Hingga Kamis siang, warga menemukan jasad korban di aliran Sungai Gung, Desa Kajen, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Lokasi penemuan berjarak sekitar 20 km dari titik awal korban terseret arus. Seorang warga mengatakan korban hanyut saat berusaha menolong pengendara sepeda motor lain yang memaksa menerobos banjir. Sementara sepeda motor milik korban berhasil ditemukan tidak jauh dari lokasi kejadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi Reza. Malah gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini tampaknya cerah ya. Lumayan cerah, mungkin hujan udah move on kali. Tapi biasanya memang pertengahan Februari nanti, sekitar seminggu lagi lah kita masih berjibaku dengan suasana dan juga cuaca seperti ini, pemirsa. Jadi agak-agak mendung, gloomy di pagi hari. Nah, tadi juga kita lihat ada korban juga ya dari arus banjir di Kabupaten Tegal. Harapannya sih tetap berhati-hati. Kalau memang terjadi arus yang cukup deras di jalanan, sebaiknya menepi dulu atau mungkin tidak memaksakan untuk melintas ya, agar lebih aman dan safety. Betul. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Ini ada tanggul Sungai Jawi di Desa Pladen, Kudus, Jawa Tengah yang jebol ternyata. Akibatnya ada air sungai yang menggenangi ratusan rumah warga. Hujan deras yang mengguyur wilayah ini sejak Rabu malam membuat debit air sungai meningkat. Sehingga membuat tanggul Sungai Jawik sepanjang 10 meter ambrol pada Kamis pukul 4 pagi. Di saat warga desa sedang lelap tertidur. Berdasarkan pendataan BPBD Kudus, sebanyak 250 rumah warga di 5 RT dan 2 RW terendam banjir. Petugas gabungan dari TNI, Polri, BPBD, serta relawan dan warga masih mengupayakan penambalan sementara dengan menggunakan sandbag atau kantong pasir. Selain itu, sampah yang menyumbat aliran Sungai Jawik juga dibersihkan. Tak hanya pemukiman warga, ketinggian air yang mencapai 50 cm juga merendam sekolah dan membuat kegiatan belajar mengajar terganggu. Gempa bumi bermagnitudo 6,4 kembali mengguncang Pacitan. Guncangan gempa ini cukup kuat membuat sejumlah warga terlihat panik dan keluar rumah. Ya, pemirsa, ini sejumlah warga panik dan juga keluar rumah saat gempa bumi bermagnitudo 6,4 mengguncang Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada Jumat dini hari. Guncangan gempa cukup kuat dirasakan oleh warga.
Data dari BMKG menyebut gempa dengan magnitudo 6,4 berpusat di 90 km tenggara Kabupaten Pacitan dengan kedalaman hingga 10 km. Meski guncangan cukup kuat dirasakan, namun BMKG memastikan bahwa gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Sementara itu, BPBD Pacitan mengimbau kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap potensi gempa susulan. Ini baru aja ya dini hari tadi ya sempat mengejutkan juga warga di sana karena infonya gempanya cukup besar magnitudonya, tapi ternyata belum ada laporan korban jiwa. Ya, kita ajak pemirsa untuk melihat suasana gempa yang terekam di salah satu pasar yang ada di Pacitan, pemirsa, di mana gempa cukup kencang membuat warga dan juga penjual di pasar ini berusaha untuk keluar menyelamatkan diri karena kedalamannya cukup dangkal, iya, malah dengan kedalaman 10 6,4 km. magnitudo, 10 km ya. Iya, ini bisa dibayangkan kepanikan masyarakat di Pacitan, apalagi kalau gempanya terasa cukup kuat, ini berhamburan keluar pada saat terjadi getaran gempa. Bahkan dengan kekuatan yang cukup kencang kita melihat barang-barang juga tampak jelas ya bergoyang. Ya, kita ajak pemirsa untuk melihat bagaimana kondisi di Imogiri, Yogyakarta, di mana gempa juga cukup terasa di sana. Kalau kita lihat dari rekaman CCTV ini, yang malah bilang tadi bahwa guncangan cukup kencang membuat barang-barang dagangan bergoyang di sana. Iya. Dan ini adalah CCTV dari salah satu toko ya. Sepertinya ini toko aksesoris gadget. Iya. Kalau dilihat karena kejadian sekitar pukul 1 pagi mungkin memang masih Tidak kosong ada dan orang, tokonya ditutup ya. Nah, warganet juga mengabadikan saat sebuah kereta kargo berhenti akibat guncangan gempa Pacitan. Ini kalau kita lihat bersama-sama terjadi kepanikan mungkin di sana sehingga kereta juga berhenti saat terjadi guncangan gempa dan warga di sekitar juga terlihat berada di sekitar kereta tersebut untuk berjaga-jaga ya. Betul, apa yang dilakukan warga ini sesuatu yang benar begitu ya, pergi keluar rumah, di sekitarnya tidak ada bangunan untuk menyelamatkan diri, terutama ketika masih menunggu informasi lebih lanjut terkait dengan gempa yang terjadi ya. Kita ke kabar lainnya, pemirsa, ini bencana tanah bergerak melanda desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, tepatnya di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Bencana tanah bergerak telah merusak sedikitnya 140 rumah warga dari rusak ringan hingga berat. Ini kalau Anda lihat, ini adalah akibat dari tanah bergerak sehingga merobohkan rumah warga. Sebanyak 250 warga mengungsi ke sejumlah pos pengungsian dan tenda darurat. Selain merusak gedung sekolah dan rumah warga, tanah bergerak turut merusak akses jalan desa serta jalan kabupaten di sejumlah titik. Cukup parah juga dampaknya dari tanah bergerak ini karena kalau kita lihat tadi di gambarnya bahkan merubuhkan sekolah dan juga rumah ya. Iya. Kita bergeser ke Kota Bandung, pemirsa. Pemerintah Kota Bandung melakukan penyegelan objek wisata Bandung Zoo. Penyegelan dilakukan untuk menata aset milik daerah. Jadi bisa terlihat pemirsa ada sejumlah petugas gabungan dari Satpol PP Kota Bandung yang melakukan penyegelan di pintu masuk utama objek wisata Bandung Zoo yang berada di Jalan Taman Sari Bandung, Jawa Barat pada Kamis kemarin. Penyegelan dilakukan sebagai tindak lanjut pencabutan izin lembaga konservasi oleh Kementerian Kehutanan sekaligus untuk mengamankan aset milik daerah. Untuk sementara waktu, Bandung Zoo akan tutup selama 3 bulan ke depan. Diharapkan satwa-satwa yang ada di dalam juga tetap dirawat ya selama 3 bulan walaupun tidak ada pendapatan dari pembelian tiket, tapi jangan sampai mereka terlantar juga di sana.
hak-hak hewan harus tetap dipenuhi ya. Seperti biasa pemirsa, sekitar arus lalu lintas kami laporkan untuk Anda. Menuju pukul 7 pagi sudah ada rekan kami Brigadir Sarah, rekan dari NTMC Polri yang siap melaporkan dari Tugu Tani, Jakarta Pusat. Silahkan dengan laporannya Brigadir Sarah. Baik, terima kasih Reza dan Kumala. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini tampak cukup ramai dari berbagai arahnya, yakni dari arah Cikini yang akan menuju ke arah Gambir tampak cukup ramai dengan perlambatan kecepatan kendaraan yang terjadi jelang antrian traffic light di kawasan ini selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Dan Anda tidak perlu khawatir pemirsa, dikarenakan di kawasan ini sudah terdapat petugas kami yang akan membantu kelancaran arus lalu lintas pada pagi hari ini. Dan untuk situasi arus lalu lintas selanjutnya dari arah Tamrin yang akan menuju ke arah Pasar Senen juga dalam keadaan kondusif lancar. Memang sama halnya kepadatan hanya terjadi jelang antrian traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan kami menghimbau kepada para pejalan kaki yang melintasi kawasan ini tetap berhati-hati pada saat Anda sedang menyeberang jalan dan dapat menggunakan zebra cross yang telah tersedia. Berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1x24 jam terjadi 219 kasus laka lantas yang mengakibatkan 20 orang meninggal dunia, 35 orang luka berat dan 294 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut 64% terjadi pada waktu siang hari, dan kembali kami mengingatkan bahwa adanya operasi keselamatan yang berlangsung hingga tanggal 15 Februari 2026. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara pastikan selalu patuhi rambu lalu lintas yang berlaku dan lengkapi surat-surat kendaraan Anda sebelum melakukan perjalanan. Demikian Bribtu Eklis yang melaporkan, kembali kepada Reza dan juga Kumala. Silakan. Baik, yang melaporkan adalah Bribtu Eklesia dari Tugu Tani, Jakarta Pusat. Terima kasih laporannya dan selamat bertugas kembali rekan-rekan NTMC. Kita akan kembali sesaat lagi usai jeda dengan informasi Presiden Prabowo melantik Wakil Menteri Keuangan dan Hakim Konstitusi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melantik Wakil Menteri Keuangan dan Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi di Istana Kepresidenan kemarin. Pelantikan dilakukan pada hari Kamis kemarin. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan yang baru. Juda Agung menggantikan posisi Thomas Jiwandono yang saat ini menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Di acara yang sama, Presiden Prabowo Subianto juga melantik Adis Kadir sebagai Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi. Adis Kadir menggantikan posisi Hakim MK sebelumnya Arif Hidayat yang memasuki masa pensiun. Pelantikan kedua pejabat negara itu dilakukan di Istana Negara Jakarta. Sejumlah pejabat dari kementerian terkait hadir mengikuti acara pelantikan tersebut. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mencapai program-program pemerintah yang sudah dicanangkan, tentu saja perlu koordinasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, dan juga tentu saja kebijakan di sektor real, sehingga ini menjadi efektif di dalam upaya kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan. Kalau terkait dengan dianggap ada konflik of interest, pasti otomatis hakim akan mengundurkan diri dari panel atau majelis tersebut. Ya, kemungkinan saya juga akan mengambil langkah seperti itu kalau ada kasus-kasus terkait dengan Partai Golkar. Tim penasihat hukum Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa mendatangi Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis siang.
Kedatangannya untuk pengajuan permintaan salinan 709 dokumen kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID Polda Metro Jaya. Kedatangan Refli Harun dan Abdullah Al-Katiri sebagai penasihat hukum Roy Suryo Risbon dan Dr. Tifa ke Mapolda Metro Jaya untuk minta salinan 709 dokumen milik Polda Metro Jaya saat gelar perkara khusus kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Menurut Refli Harun, penasihat hukum Roy Suryo CS, terdapat ratusan dokumen yang disebut sebagai bersumber dari UGM. Namun, sebagian isi dokumen yang diterima tersebut telah dihitamkan sehingga tidak dapat terbaca secara utuh. Atas hal itu, pihaknya mengajukan permohonan permintaan salinan dokumen terkaitan dengan ijazah Jokowi. Menurut tim hukum Roy Suryo CS, permohonan salinan diajukan ke Polda Metro Jaya terkait dengan kepentingan perlindungan hak-hak hukum yang ditetapkan sebagai tersangka. Ini press conference yang terkait dengan pengajuan RRT kepada PPID Polda Metro Jaya terhadap permintaan salinan. Betul yang bukan yang asli. Salinan 709 dokumen yang mereka katakan dan mereka beritakan pada waktu gelar perkara khusus. Bahwa katanya mereka sudah menyertakan 709 dokumen. Tetapi daftarnya paling tidak ada 505 yang dari UGM yang banyak dihitamkan. Pemirsa, KPK dikabarkan menggelar operasi tangkap tangan oknum penegak hukum di Depok, Jawa Barat. Dari informasi yang beredar, pemirsa, yang terjaring merupakan salah satu hakim Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan operasi tangkap tangan. Kali ini mantan pejabat eselon 2 di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kena OTT. Operasi tangkap tangan ini diduga lantaran urusan perkara dengan barang bukti ratusan juta rupiah. Dan usai kabar penangkapan tersebut, pemirsa, Pengadilan Negeri Depok tampak sepi, tidak ada aktivitas. Hari ini tadi sejak sore hari Kamis tanggal 5 berarti ya, kan tanggal 5 Februari 2026 sore hari telah terjadi penangkapan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi yang tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan. Nanti kita lihat ya, ada delivery ya, apakah nanti itu bentuknya penyuapan atau pemerasan. Nah, tapi yang jelas ada sejumlah uang yang berpindah dari pihak swasta kepada pihak aparat penegak hukum ya, APH di sini ya, seperti itu. Jadi, tapi ini sedang kita dalami nanti. Kita ke kabar lainnya, Transjakarta membuka rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta kedua. Rute ini ditargetkan bisa mengangkut hingga 100.000 penumpang di antara para pekerja Bandara Soekarno-Hatta. Iya, pemirsa, ini memang sebelumnya rute Transjakarta Soekarno-Hatta 1 bisa meraup hingga 2.000 penumpang per harinya. Sementara itu rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta Transjakarta akan berada di terminal keberangkatan serta terminal kedatangan. Untuk tarif, rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta masih belum ada kenaikan dan akan terus dilakukan evaluasi. Ini disampaikan langsung oleh Dirut Transjakarta, Welfizon Yuza, dalam konferensi persnya di halte Bundaran HI Astra Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis sore kemarin. Yang dilakukan dan dukungan dari seluruh stakeholder, subsidi per pelanggan 2025 itu relatif flat dibandingkan dengan tentunya aspek lain yang menjadi acuan utama. Sebenarnya sekarang tuh lagi disiapin ada 40 rute yang akan bertahap ya selama 5 tahun kepemimpinan Pak Gub.
Dan ini yang kita lagi kaji. Dalam waktu dekat mungkin nanti kita juga akan sampaikan, karena kita coba kaji secara detail semua rute-rute termasuk juga dengan model. Kita akan ajak pemirsa untuk jeda terlebih dahulu. Saya jeda kayak punya informasi, di antaranya ada 2 pembuka dari Special Show Mens Rea yang sudah diperiksa oleh Polda Metro Jaya. Bahkan hari ini juga Panji dikabarkan ya akan diperiksa oleh Polda Metro Jaya. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami. Jadi terkait dengan Mens Rea ini ada 5 laporan, catatan kami nih ada 5 laporan dan 1 aduan dari masyarakat ke Polda Metro Jaya. Bahkan 2 komika pembuka sudah diperiksa dan Panji juga dijadwalkan akan ada pemeriksaan pada pagi hari ini ya. Kita akan bahas bagaimana kemudian langkah kepolisian dalam menangani kasus ini. Apakah nanti akan dilanjutkan prosesnya atau sebaliknya akan ditolak, karena kabarnya di KUHP baru ini beda lagi dibandingkan dengan KUHP yang lama terkait dengan pasal-pasal penodaan agama. Langsung saja kita bahas dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Bang Novel Bamukmin, pelapor kasus penistaan agama. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Novel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Pagi. Kemudian juga ada Prof. Suparji Ahmad, pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar. Selamat pagi Prof. Pagi Mbak. Sehat Prof? Alhamdulillah. Oke, saya mau tanya Bang Novel dulu. Iya. Sudah diperiksa juga para pelapor ini, kemudian hari ini sudah dijadwalkan juga Panji akan diperiksa. Apakah ini sesuai dengan harapan Anda proses hukum yang berjalan? Alhamdulillah selama ini lebih daripada harapan. Oke, apa yang lebih saya dari harapkan. ekspektasi. Karena kan beberapa tokoh sebelumnya di pemerintahan Jokowi itu ada saya laporkan hampir 20 tokoh. Ada yang ditolak begitu saja, ada yang sudah diterima tapi nggak berproses. Segudang kekecewaan saya alami, sehingga nggak ada efek jerak, sehingga menjadi pemerintahan Jokowi ini menjadi surga buat penista agama. Meskipun ini pemanggilan Panji pagi ini adalah klarifikasi kalau kata polisi ya? Ya, undang saya juga dipanggil di BAP undangan klarifikasi, juga sebagai saksi pelapor. Jadi apa yang saya laporkan ini alhamdulillah di KUHP yang baru, kemudian juga di pemerintahan Prabowo saya apresiasi. Karena begitu cepat, saya Senin lapor, 3 hari Panji sudah dipanggil, udah ada rencana untuk pemanggilan pemeriksaan, kemudian Seninnya saya sudah diperiksa. Seminggu itu dari terlapor dan pelapor sudah diperiksa. Nah tinggal kita tunggu kelanjutan bagaimana daripada kepolisian Republik Indonesia ini menindaklanjuti langkah selanjutnya. Apa yang akan dilakukan pada hari ini, mudah-mudahan berjalan lancar, pemeriksaan itu bisa dilakukan. Oke. Bang, kemarin kan sebelumnya Panji juga sudah tabayun sama MUI gitu ya. Langkah Abang lihat itu, langkah yang diambil Panji seperti apa? Apakah memang dia sudah menjelaskan maksudnya apa dan segala macam begitu. Ini proses hukum mau tetap lanjut atau kalau nanti ada kesempatan untuk komunikasi langsung dengan Panji akan mediasi gitu Bang? Jadi kita serahkanlah saja langsung kepada kepolisian karena sudah diproses. Karena sebelumnya saya pernah mendengar ada ormas yang sudah menyampaikan ke Panji untuk beberapa hari, kalau nggak salah 2 kali 24 jam untuk minta maaf. Tapi sampai 5 hari nggak ada berita. Akhirnya terjadi pelaporan lagi. Nah, terjadi pelaporan lagi oleh salah satu ormas. Akhirnya sampai saat ini ormas pun yang saya mendengar proses ini diserahkan kepada kepolisian. Tapi kalau nanti kepolisian menawarkan jalur mediasi, apakah akan diterima? Kita akan ikuti. Tentunya saya bukan atas nama personal, saya atas nama lembaga, wakil ketua TPUA. Di sana ada ulama, di sana ada ahli hukum, praktisi hukum. Yang nanti mereka akan rumuskan apakah dengan mediasi mungkin restoratif justice mungkin kali ya kalau digelar juga, karena kan sudah diatur oleh undang-undang KUHP yang baru. Kalau dulu kan peraturan
kepala kepolisian. Yeah. Kalau sekarang sudah menjadi KUHP. Nah, mungkin itu bisa saja terjadi. Tergantung polisi menangani kasus ini. Untuk langkah selanjutnya itu bagaimana? Oke, Prof. Suparji, bagaimana penerapan dari KUHP baru dalam kasus penistaan agama ini? Perbedaannya apa sih? Ya, pertama kan sekarang kita ikuti prosesnya penyelidikan kan. Penyelidikan berarti penyelidik akan mencari, menemukan peristiwa yang diduga satu tindak pidana, apakah bisa ditingkatkan pada penyidikan atau tidak. Iya. Jadi klarifikasi, keterangan pada pihak-pihak terkait dalam rangka itu, meminta keterangan untuk kemudian menemukan barang bukti tadi itu. Yang kedua, tentunya bahwa spirit atau nafas yang dilakukan oleh penegak hukum, termasuk polisi adalah bagaimana mengedepankan bahwa hukum pidana bukan lagi sebagai alat untuk melakukan pembalasan, tetapi adalah untuk mengkoreksi, untuk memperbaiki dan memulihkan, korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Jadi nafas itu yang kemudian harus dikedepankan, termasuk dalam konteks delik penghinaan terhadap agama. Maka itu yang tentunya harus dijadikan dasar untuk memotivasi. Dan yang ketiga bahwa kita akan menggunakan sistem peradilan pidana terpadu. Di dalam pasal 51, pasal 52, itu jelas tentang bagaimana tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan. Sehingga nanti itu juga yang harus kemudian dilakukan oleh polisi, bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan tadi itu, bagaimana melindungi masyarakat, mengayomi masyarakat, memulihkan, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, kaitan dengan tindak pidana agama, saya kira bahwa pada dasarnya adalah yang dijadikan dasar untuk apakah pembunuhan unsur tadi itu, apakah ada unsur mensreanya, ada unsur sengaja tidak, untuk menghina, menista, merendahkan martabat agama atau tidak. Maka dalam hal ini tentunya bahwa pihak penyelidik perlu keterangan otoritas yang berwenang, dalam konteks Indonesia adalah Majelis Ulama Indonesia. Bagaimana fatwanya, bahwa misalnya kasus 212 juga tidak terlepas dari fatwa Majelis Ulama Indonesia. Maka dalam hal ini tentunya menjadi penting apakah konten yang disampaikan oleh Panji itu memenuhi unsur penghinaan atau penistaan agama. Kalau saya tidak salah bahwa ada keterangan dari Majelis Ulama Indonesia, apa yang dilakukan bukan bagian dari sebuah penistaan, tetapi bagian sebuah pengungkapan. Bahkan ada yang menganggap itu sebagai sebuah dakwah, yang kalau kita cari bagian yang dianggap menista itu kan kaitannya dengan soal sholat, soal kepemimpinan, bahwa memilih pemimpin bukan karena faktor sholat saja. Nanti kalau analoginya, kalau ada pilot dalam sekarang turbulensi, sholat dulu semuanya bisa berbahaya. Jadi ini kan sebetulnya sebuah fakta yang kemudian bahwa memilih dalam berbagai aspek itu adalah melihat secara komprehensif, tidak sekedar ibadahnya, tetapi pada sisi yang lain juga mengandung unsur bagaimana ibadah tadi bisa menjadi spirit untuk menumbuhkan keahlian-keahlian yang lain, profesional yang lain. Tapi bagaimana caranya penyidik untuk membedakan batas antara materi komedi yang berisi satir keresahan masyarakat dengan penistaan agama? Dan apakah di KUHP pasal 300 yang kemudian dijadikan landasan pelaporan ini itu bisa memuat hal tersebut? Ya, tentunya bagaimana penyelidik untuk bisa memutuskan di tingkat penyidikan itu tidak, ya berdasarkan keterangan dan barang bukti nanti tadi itu. Keterangan misalnya kepada hari ini terlapor, apakah memang ada mens rea atau tidak, apakah ada niat jahat atau tidak, apa yang dilakukan. Demikian mengukur mens rea itu juga sangat subjektif kan? Ya, tentunya kan bahwa tugas dari penyelidik adalah melakukan objektifikasi dan masing-masing subjektivitas tadi itu. Dalam konteks ini kan secara sederhana adalah willen and witten, menghendaki dan mengetahui. Bahwa yang bersangkutan bermaksud menghendaki, bermaksud mengetahui bahwa ini adalah saya memang bersengaja untuk menghina, sengaja ini akan menimbulkan luka bagi yang lain. Dan itulah yang kemudian akan dikatakan adanya mens rea atau tidak. Jadi dilihat dari niatnya yang bersangkutan. Kalau ternyata bahwa niatnya tadi itu, ini juga pembelajaran bagi yang bersangkutan, bagaimana dalam konteks narasi pada siapapun, termasuk kita sendiri kan, memperhatikan itu kalau bisa 5T, yaitu bagaimana tidak sekedar tontonan, tapi juga tuntunan, dan sekaligus melahirkan tatanan. Pada sisi yang lain juga, bagaimana T kedua, T keempat dan kelima, mencegah tuduhan dan tuntutan. Dan ini kan yang jadi masalah. Jadi, kehadiran siapapun di ruang publik, harapannya bisa melakukan pencerahan,
bukan sekedar tontonan, ini juga pembelajaran bagi si Panji, bagaimana narasi-narasi yang disampaikan itu tidak sekedar membuat tertawa, tidak sekedar membuat hiburan masyarakat, tetapi juga bagaimana melahirkan tuntunan dan tatanan tadi itu, bagaimana bisa membuat orang tersenyum, tapi kemudian tidak melukai hatinya, atau kemudian bagaimana dia menyinggung tanpa orang tersinggung. Ini persoalannya kan soal ketersinggungan sebagian umat yang akhirnya berangkat pada sebuah pelaporan. Itu pembelajaran juga buat Panji. Maka kita serahkan pada penyelidik bagaimana melakukan sebuah klarifikasi, keterangan-keterangan yang terkait dengan barang bukti, apakah mensrea, menghadirkan ahli dan sebagainya. Gitu. Oke, Bang Novel, sebelumnya kita juga sempat wawancara perwakilan MUI yang dikatakan sejauh ini memang belum ditemukan adanya penistaan agama di sana, tapi memang ada sebagian besar warga atau umat yang merasa tersinggung dengan apa yang terjadi. Menurut Anda seperti apa? Tidak masuk ke penistaan agama, tapi banyak pihak yang tersinggung di sana. Jadi kita melihat apa yang disampaikan MUI mungkin belum final, karena pasti kalau masalah kemudian penyidikan berlanjut, biasanya polisi akan gelar perkara. Gelar perkara itu akan dihadirkan saksi agama. Nanti itu yang akan didengar. Saksi agama, kemudian saksi ahli agama, saksi ahli pidana, saksi ahli bahasa, juga saksi ahli IT. Itu yang akan menjadi rujukan. Bukan karena apa yang disampaikan MUI ini apa resmi secara liris MUI, karena ada pernyataan MUI yang berbeda. Kemarin ada Kiai Haji Anwar Abbas berbeda. Kemudian juga apa yang disampaikan kemarin di Holil Nafis juga berbeda. Jadi nggak terlepas kita dari perbedaan, itu sunnatullah. Nanti ketentuan itu akan dikaji lebih dalam. Mungkin akan bisa digelar perkara, baru akan terlihat akan mau kemana ini arahnya, lanjut atau tidak. Gitu. Tapi menurut Bang Novel sebenarnya yang mana sih sebenarnya yang sangat menyinggung perasaan umat pada narasi Panji ini? Padahal kan menurut Panji ini bagian keresahan masyarakat, kemudian dia masukkan ke dalam materi komedi yang sifatnya satir, Bang. Jadi kalau satir emang sedikit menyinggung sih. Iya. Jadi ada 4 atau 5 poin kemarin? Kalau saya ada 5 poin. Jadi nggak 1 poin ibadah aja. Ini lebih daripada Ahok. Berentet dia. Kayaknya kalau kita melihat sangat-sangat betul-betul serius menyinggung agama, bukan hanya sekedar sebaris kalimat, tapi sudah berbaris-baris kalimat yang itu saja, dan mengkritisi masalah ibadah sholat. Padahal ibadah ini Allah sudah tentukan, ya kan? Ulama juga sudah menyampaikan pengajarannya, kiai, ustadz sudah menyampaikan tentang sholat. Nah, ada 5 poin itu yang pernah saya sampaikan, bahwa menurut yang kita ambil satu persatu penjabaran kata demi kata itu, kita punya kesimpulan poin 1 dan kedua itu, bahwa jangan aneh-aneh dalam hal memilih pemimpin. Yang aneh-aneh itu bagaimana? Yang sholatnya katanya nggak bolong-bolong. Nah, kalau yang bolong-bolong, kalau kata si Panji, itu bukan baik, tapi rajin doang. Jadi sholat ini, apa yang kita dakwahkan, sholat untuk mengantar ke kebaikan, itu fatwa yang qot'i, yang sudah dalam Al-Quran, yang tidak bisa diganggu-gugat. Nah, masalah individunya mungkin nggak menyinggung masalah individu. Mungkin kalau masalah individu clear kita. Tapi ini masalah sholatnya. Ditekankan di situ seakan-akan apa yang disampaikan dalam Al-Quran, inna salat tanha anil fahsyi wal munkar, itu nggak ada jaminan sama sekali. Bahwa sholat itu, ibadah itu nggak ada jaminan untuk kita berbuat baik. Adapun yang 5 waktu cuma rajin saja. Jadi itu 1 poin nomor 1 dan nomor 2. Ada juga yang nomor 3 dan nomor 4. Kemudian yang termasuk yang tadi Profesor singgung itu baris kalimat yang kelima. Jadi ada 3 poin. Yang baris kelima itu yang mungkin masih ada perdebatan, perbedaan. Saya juga belum bisa menyimpulkan untuk poin yang 5. Tapi kalau 1 dan 2, 3 dan 4 itu 1 dan 2 satu rangkaian, 3 dan 4 itu satu rangkaian yang kita sudah kaji, itu masuk ke dalam dugaan ranah penistaan agama. Gini, Pak. Jadi salah satu stressing dalam KUHP yang baru ini, kaitan dengan pasal penodaan agama itu sebetulnya
tujuannya, filosofinya adalah bagaimana tidak ada tindakan-tindakan yang mengarah pada permusuhan, pada diskriminasi, pada penghasutan yang akhirnya menyebabkan pecah belah umat. Nah itulah yang kemudian juga harus diperhatikan, apakah ini masuk pada kategori itu. Nah nanti pecah belah umat ini juga menjadi masalah tafsirnya kan itu kan. Jadi itulah kalau KUHP yang lama itu kan stressingnya fokusnya hanya soal penodaan agama. Nah itu tidak ada ukurannya. Sekarang ukurannya yang lebih tegas, lebih pasti, lebih jelas tadi itu katanya dengan apakah ada unsur tentang penghinaan dalam konteks apakah ada penghasutan atau ada permusuhan atau kemudian diskriminasi yang kemudian menyebabkan terjadi perpecahan umat itu. Tapi kalau Prof melihatnya ada unsur penghasutan nggak di dalam situ, penghinaan dan kriteria tersebut? Apa yang disampaikan oleh Panji, yang disampaikan oleh Bang Novel tadi itu menurut saya memang belum secara material ya terpenuh unsurnya. Bahwa dia tidak ada maksud misalnya untuk sepenuhnya ya untuk mengkategorikan menoda, untuk bermaksud menghasut, bermaksud memecah belah umat, atau kemudian melakukan satu tindakan-tindakan yang bersifat misalnya mendiskriminasi agama tadi itu. Tetapi lagi-lagi mungkin terbawa arus bagaimana dia menghibur tontonan yang ada di situlah yang kemudian akhirnya narasi-narasi itulah yang kemudian menyebabkan ketersinggungan umat. Ini juga pembelajaran bagi yang bersangkutan ke depan bagaimana memilih ya topik, memilih cerita-cerita itu yang lebih inspiratif, yang lebih kontributif dan tidak menimbulkan ketersinggungan pada siapapun. Bagaimana dia menyinggung tanpa tersinggung orang lain kan itu. Oke, Bang Novel, tanggapannya seperti apa? Bisa dijawab usai jeda ya. Kita jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Oke, Bang Novel, tadi kita sudah lihat cuplikannya, 5 poin yang tadi ada sampaikan di awal. Terus sebelum jeda, tadi Prof. Suparji juga sempat menjelaskan bahwa sejauh ini dari pengamatan Prof. Suparji memang tidak memenuhi unsur penistaan agama. Tapi mungkin ini bisa jadi pelajaran supaya tidak terulangi kembali. Nah, mungkin saya bisa tanyakan dulu. Pertama, tadi kita sudah mendengar secara full dari 5 poin yang Anda sampaikan sebelumnya. Kan dijelaskan juga di sana bahwa memilih pemimpin bukan hanya dari sholatnya. Maksudnya itu kan sudah dijelaskan di sana. Anda melihatnya gimana? Apakah ini belum clear juga menurut Anda? Belum, karena ada poin ke-1, ke-2, ke-3, 4, 5 itu masing-masing. Nah, jadi nggak bisa menutup yang satu itu dengan menutup yang sebelumnya. Karena poin-poin itu yang apa yang disampaikan itu sangat berbahaya, gitu. Boleh-boleh saja memilih hanya sholat itu betul, tapi seakan-akan sholat itu menurut Panji yang saya tangkap gitu, seorang pilot hanya mengandalkan sholat juga, ya salah juga. Cuman masalah sholat itu menjadi pedoman pribadi. Pedoman pribadi yang kalau memang jadi pilot, nggak mungkin dia jadi pilot hanya karena sholat doang, tapi kan ada pelajaran-pelajaran ataupun ada pendidikan khusus kepilotan. Yang khusus kepilotan ini biasanya punya tanggung jawab moral untuk mengendarai pesawat, punya iman dan takwa, sehingga kalau dengan sholat itu insya Allah mengantarkan orang menjadi beriman bertakwa, itu otomatis. Baik. Bukan untuk sholat itu seperti hal yang ditakuti gitu. Kok sholat jadi mimik yang menakutkan? Kok sholat menjadi hal yang aneh gitu? Nah itu yang sangat-sangat menyinggung perasaan umat Islam. Iya, diksi aneh-aneh itu nggak bisa dicopot. Baik, sebenarnya yang kami ingin tanyakan adalah tujuan Anda untuk melaporkan ini apa? Apakah memang membuat efek jerah terhadap Panji atau ada tujuan lain sebenarnya? Jadi apa yang saya laporkan berdasarkan pengalaman agar ada efek jerak yang jelas. Karena kalau hanya sekedar minta maaf dan mungkin ada institusi tertentu yang berkaitan dengan masalah keumatan memberikan maaf, hati-hati. Akhirnya sebegitu banyaknya komedian ataupun seniman ataupun siapa saja itu dengan gampang. Gue tinggal minta maaf. Gue tinggal minta maaf. Dan ini pengalaman, saya pernah melaporkan Fatmawati yang pertama. Dimaafkan, saya bilang ini akan bisa terulang lagi. Bang, akhirnya betul terulang dulu, lagi. Berarti ketika open untuk restoratif justice, Anda tidak terbuka untuk itu? Jadi kalau restoratif justice nanti kita akan pelajari dulu, ya kan? Kita akan mendengarkan masukan. Saya bukan pribadi saya melaporkan. Banyak, saya juga pendakwah. Saya juga pendakwah, hari-hari juga berdakwah. Jadi kita serap
pendapat umat. Pelaporannya mewakili organisasi. Mewakili organisasi, mewakili umat. Apa yang kita sampaikan di mimbar itu rata-rata luar biasa. Nah, saya melaporkan justru agar cepat selesai. Agar cepat mudah-mudahan bisa dijerat menjadi efek jerak. Karena kalau di jalanan sebisa digerbukin kayak Ade Armando. Ade Armando kenapa? Karena hukum Islam kalau memang sudah ditentukan penista agama tidak ada tebusannya kecuali hukuman mati. Prof. Supardi, apakah dari konteks yang disampaikan Panji ini bisa masuk ke tindak pidana? Karena ini kan ketersinggungan kelompok tertentu tidak otomatis bisa dipidana kan? Ya, Prof? bahwa proses untuk menentukan apakah ini menjadi tindak pidana, salah satunya prosesnya penyelidikan ini kan. Nah, setelah itu naik pada penyidikan yang tujuannya adalah menemukan alat bukti supaya perkara terang benderang dan menentukan siapa tersangkanya. Nah, terhadap kewenangan yang dimiliki oleh penyelidik dan penyidik tentunya akan menggunakan aspek alat bukti yang didukung dengan barang bukti secara meyakinkan ya, cukup baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Nah, kalau kemudian kita menilai tentang apakah narasi yang disampaikan oleh Panji ini sejauh ini bisa dikategorikan memenuhi unsur tentang peristiwa pidana, saya kira pertama tentunya bukan kewenangan kita sepenuhnya kan, tetapi kita sekedar beropini bahwa itu kembali pada soal bagaimana kita melihat dari sudut pandangnya kan itu. Jadi kalau kita menggunakan sudut pandang novel tadi mungkin masuk, tapi bagi sudut pandangnya bagi Panji tidak masuk. Dan tentunya disinilah kemudian bagaimana menggunakan batu uji yang jelas. Bagaimana normanya, bagaimana teorinya, bagaimana filsafatnya, maka mencermati apa yang disampaikan oleh Panji tadi itu memang belum secara material gitu ya, secara kualitatif maupun kuantitatif memenuhi unsur tentang peristiwa pidana. Tapi memang kalau kita lihat bahasa tubuhnya kan seolah-olah ada semacam upaya untuk ya dalam tanda petik mempertanyakan lah. Kalau kemudian lebih jauhnya agak sedikit merendahkan ya, tetapi kalau mempertanyakan pasti tidak mempertanyakan kenapa harus prioritas sholat dan sebagainya. Itulah yang kemudian menyebabkan tersinggungan bagi sebagian umat. Apakah ekspresi, gestur dan bahasa tubuh itu juga bisa dijadikan pertimbangan? Bisa, saya kira bahwa kita juga perlu menilai kan tentang apa yang disampaikan, termasuk bagaimana pertunjukan di situ. Tetapi juga penting yang harus diperhatikan bahwa ini pertunjukan itu di Netflix yang kemudian berbayar ya, dan kemudian nanti alat buktinya adalah alat bukti elektronik kan. Kita harus perhatikan bagaimana kedudukan pasal 5, pasal 6 Undang-Undang ITE tentang alat bukti elektronik dengan syarat-syarat tertentu yang harus terpenuhi. Jadi bahwa kembali pada pertanyaan apakah bahasa tubuh, apakah bahasa gestur itu bisa juga menjadi salah satu dasar untuk melakukan penilaian. Saya kira ini kan alat bukti elektronik. Ketika alat bukti elektronik kan yang dilihat tidak sekedar suaranya, tetapi adalah bagaimana pembawaannya juga, bagaimana performanya. Maka itu juga akan dilihat. Meskipun juga itu juga sekali lagi mana nanti bisa ahli psikologi kan, bisa ahli bahasa tubuh, bahasa hukum dan sebagainya untuk menerjemahkan ada unsur atau tidak. Tetapi bahwa apa yang disampaikan yang bersangkutan sudah mendatang MUI dan tidak ada niat untuk melakukan penodaan atau penistaan, saya kira sebuah etikat baik untuk melakukan itu. Tetapi kan yang memiliki otoritas di sini adalah penyelidik untuk menentukan tentang ada peristiwa pidana atau tidak. Gitu. Oke, Prof, sejauh ini dari pengamatan Anda ini masuk dalam kategori penghinaan, penistaan atau apa? Ya, kalau sejauh ini ya dengan background kasus-kasus yang sebelumnya ini sebetulnya tidak akan masuk gitu. Tadi yang disampaikan atau ada kasus masuk dalam kritikan saja, Prof. Ada sekedar kritikan, ada sekedar hiburan. Lagi-lagi ini ada hiburan kan. Judulnya aja mensrea. Mensrea yang ada di dalam sebuah komedi kan berarti kan menggeser kan dari sesuatu yang semula serius menjadi sesuatu yang tidak serius. Jadi kan ini kan sindiran-sindiran saja sebenarnya sebuah kritik-kritikan saja. Itu yang kemudian harus kita jadi ditempatkan tentang apa yang disampaikan tadi itu. Tetapi Bang Novel hanya kritikan kalau menurut Prof. Suparji. Kritik saya juga tukang kritik saya sampai masuk penjara. Udah pengalaman, ya kan, baik yang di media, di jalanan, orasi-orasi saya mengkritik. Tapi jangan pernah masuk ke dalam unsur sara. Jangan pernah sekali-kali. Kalau bukan untuk berdakwah, karena jauh daripada berdakwah. Karena mohon maaf lahir batin itu gerakan onani aja diperagakan. Bagaimana berdakwah dengan kebejatan. Jadi kalau kita melihat mensrea niat jahat, yang apa yang ditunjukkan perilakunya jahat. Jahat ketemu jahat, bejat gitu. Bang, kalau misalnya Panji membuka komunikasi, mumpung dia lagi di Jakarta begitu, mau tabayun, mau ngobrol bareng, Abang gimana? Jadi kita membuka komunikasi, silaturahmi, kita akan terbuka luas. Lagi-lagi semuanya akan
kita serahkan kepada penegak hukum untuk bisa menyelesaikan masalah ini yang secepat-cepatnya agar jangan sampai mendapat sanksi sosial yang berat. Karena sanksi sosial ini itu yang berat turun-temurun. Dari anaknya bisa dicap bapaknya penghina agama, dari cucunya kebagian. Sanksi sosial ini, tapi kalau sanksi hukum mungkin 3 tahun. Mungkin ditambah dengan Undang-Undang ITE pasal 28 tahun 2018 itu mungkin selesai. Masyarakat udah merasakan, udah mendapatkan ketenangan karena sudah dihukum. Tapi kalau nggak dihukum, Ade Armando jadi digebugin di tengah jalan. Kayak Muhammad Kece di dalam penjara masih digebugin. Nah, ini kita menyelamatkan justru biar cepat selesai, jangan terjadi penghakiman di tengah jalan. Insya Allah tidak akan terjadi ya, karena kan ini juga sudah masuk ke jalur hukum dan bisa juga dilakukan tabayun tadi. Bang Novel mau kok membuka komunikasi. Oke, terima kasih Bang Novel, terima kasih Prof. Suparji atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, kita masih memiliki informasi untuk Anda. Ini ada Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melki Lakalena, yang mengaku pemerintah provinsi memang telah gagal mendeteksi kasus kematian anak kelas 4 SD di Ngada. Melki pun berjanji akan membenahi sistem agar tidak ada lagi warganya yang mengakhiri hidup karena himpitan ekonomi. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur prihatin atas insiden tragis yang menimpa siswa kelas 4 sekolah dasar di Ngada, Nusa Tenggara Timur. YB yang masih berusia 10 tahun mengakhiri hidupnya karena kecewa dan putus asa tidak dibelikan buku dan pulpen oleh ibunya yang terhimpit ekonomi. Gubernur NTT Melki Lakalena mengaku pemerintah provinsi telah gagal mendeteksi kasus kematian anak kelas 4 SD di Ngada. Ini bukan cuma 1-2 pihak yang bersoal. Pertama kali saya mengatakan gubernur, pemerintah provinsi juga kami gagal mendeteksi ini. Ini yang pertama saya tunjuk diri saya sendiri dulu. Tapi saya juga mengoreksi teman-teman di Kabupaten Ngada sendiri. Menurut saya mereka termasuk agak lamban bergerak untuk urusan ini. Kemudian juga sampai perangkat di bawah, kita harus jujur mengakui bahwa kami dan kita semua di NTT ini, dari peristiwa ini kita masih merubah dengan banyak hal untuk kita membenahi agar sistem sosial kita ini bisa bekerja baik untuk mengurus keluarga dan anak-anak. Jangan lagi seperti kejadian YB ini terjadi lagi nanti. Saat ini Gubernur NTT langsung instruksikan seluruh kepala daerah di tingkat kabupaten kota untuk mendata keluarga miskin agar proses penerimaan bantuan sosial segera dicairkan. Tim TV One mengabarkan. Betul terbuka terhadap keadaannya. Apabila memang membutuhkan bantuan alat tulis, bantuan apapun, itu harus segera ditangkap dan disampaikan. Jangan sampai beban-beban ekonomi tidak tersampaikan kepada para pejabat ataupun tokoh masyarakat. Karena kasusnya sepele yang kemudian sangat mengharukan itu tidak perlu terjadi lagi. Jadi kepada masyarakat, kalau ada masalah soal ekonomi, soal utang, soal apa saja, soal alat tulis, pendidikan terutama, sampaikan kepada kita. Kita akan bertindak cepat. Temuan sementaranya apa, Gus? Iya, kita lagi terus telusuri sehingga yang paling penting aparat pemerintahan betul-betul responsif dan terbuka untuk tidak boleh lagi ada yang tersumbat. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, Indonesia menjadi satu di antara 19 negara yang menandatangani piagam pembentukan BOP pada 22 Januari lalu di Davos, Swiss. Keputusan tersebut kini mendapatkan dukungan luas dari berbagai ormas, tokoh Islam hingga Majelis Ulama Indonesia. Pemerintah Indonesia berhasil merangkul dukungan luas dari berbagai ormas, tokoh Islam hingga Majelis Ulama Indonesia terkait keputusan bergabung dengan Board of Peace atau BOP, sebuah badan perdamaian internasional yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait proses penyelesaian konflik dan rekonstruksi di Gaza.
Indonesia menjadi satu di antara 19 negara yang menandatangani piagam pembentukan BOP pada 22 Januari lalu di Davos, Swiss. Dewan ini dibentuk Presiden Trump untuk menyelesaikan konflik dan juga rekonstruksi di Gaza, Palestina. BOP digadang-gadang akan menjadi mitra bagi PBB dalam memastikan perdamaian di Gaza berjalan dan pembangunan kembali dapat dilakukan. Gerakan ini menuai berbagai respon dunia internasional. Ada yang mendukung perannya dalam gencatan senjata dan rekonstruksi, tetapi ada juga kritik yang menyebutnya berpotensi menggantikan peran PBB bila tak dikelola secara tepat. Presiden Prabowo Subianto pun menggelar pertemuan dengan pimpinan 16 ormas Islam, tokoh pesantren, dan Majelis Ulama Indonesia di Istana Merdeka Jakarta. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Yahya Holil Stakuf, menjelaskan dalam pertemuan tersebut Presiden memberikan penjelasan menyeluruh terkait upaya dan perjuangan Indonesia dalam membantu rakyat Palestina. Gus Yahya kemudian berpesan kepada Presiden agar keterlibatan Indonesia di forum tersebut tidak merugikan perjuangan rakyat Palestina. Kami memahami semua yang dijelaskan oleh Pak Presiden dengan menitipkan pesan agar tidak mudah untuk terbawa arus yang mungkin nantinya justru merugikan Palestina, merugikan rakyat Palestina, dan Presiden mengatakan bahwa semua akan dilakukan dengan kewaspadaan, dengan prinsip yang sama sekali tidak bisa ditawar untuk menjaga, membela, dan membantu rakyat Palestina. Ketua Umum Wahdah Islamiyah Zaitun Rasmin menambahkan, Ormas Islam juga menyampaikan masukan kepada Presiden Prabowo mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan dalam Dewan Perdamaian tersebut. Tentu ada penguatan-penguatan dari ormas-ormas tentang muatan peran beliau ya untuk bagaimana benar-benar kepentingan Palestina ini bukan saja damai tapi benar-benar merdeka. Ini tadi disampaikan dengan jelas dan alhamdulillah sangat cair dan Bapak Presiden menerima baik. Beliau jawab bahwa terima kasih masukan-masukannya yang pada akhirnya tentu ini semua insya Allah untuk Palestina dan juga untuk kita di Indonesia. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI, Khalil Nafis menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto siap keluar dari keanggotaan Board of Peace jika lembaga itu tidak sejalan dengan tujuan Indonesia menegakkan perdamaian Palestina. Saya yang menyampaikan langsung, kami skeptis karena apa? Karena Netanyahu sampai sekarang tidak mengakui negara Palestina. Yang kedua, serangan itu masih ada. Nah, yang ketiga, kita ingin pasukan perdamaian kita jangan menjadi pasukan yang melawan Hamas, melawan terhadap perlawanan rakyat Palestina untuk merdeka. Yang keempat, kita tidak ingin hanya damai semu, sementara mereka terjajah, kita ingin damai dan merdeka. Nah, beliau memberi respon, kami masuk di BOP itu bisa tidak ikut ketika itu tidak sesuai dengan pendapat kita. Yang kedua, kalau memang tidak bisa melakukan perubahan, beliau siap keluar dari BOP. Presiden Prabowo juga mengundang sejumlah mantan Menteri Luar Negeri ke Istana Merdeka. Kehadiran para diplomat senior ini untuk memberi masukan strategis, sekaligus memastikan posisi Indonesia tetap sejalan dengan politik luar negeri bebas aktif dan perjuangan Palestina. Dan yang paling penting dalam hal penjelasan beliau itu bahwa Indonesia tidak pernah meninggalkan komitmen terhadap perjuangan Palestina dan tetap menginginkan adanya two-state solution. Itu kalau istilah awamnya itu adalah harga mati, two-state solution. Jadi tidak perlu didengarkan Netanyahu yang mengatakan tidak akan menyetujui adanya two-state solution. Oleh Bapak Presiden tadi dikatakan kalau Board of Peace ini kelihatan tidak sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia, maka dengan mudah kita bisa keluar.
Sementara itu, pengamat Timur Tengah Anan Nurdin menilai keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace harus dibaca sebagai langkah diplomasi yang penuh kalkulasi. Badan ini atau Board of Peace ini ibarat semacam legalisasi kolonialisme gaya modern, yaitu melembagakan penjajah dalam bentuk badan yang harus diakui oleh seluruh kepala negara di dunia. Dan yang diuntungkan di sini bukan Palestina, bukan Gaza, bukan warga negara Palestina. Yang diuntungkan adalah Amerika Serikat dengan sekutunya. Dalam hal ini tentu yang diuntungkan adalah Israel, karena Israel menjadi salah satu anggota dalam Board of Peace ini. Kemudian yang kedua permasalahan yang muncul adalah bahwa lembaga ini tidak demokratis. Karena semua masalah dan kebijakan ditentukan oleh pribadi Trump yang akan menjadi ketua bagi Board of Peace ini seumur hidup. Ini kan menjadi permasalahan lagi. Kemudian yang ketiga permasalahannya adalah bahwa lembaga ini tidak multilateral, tetapi lebih menjadi unilateral yang diarahkan langsung oleh Washington DC, oleh Amerika Serikat. Sehingga yang keempat itu menjadi anggotanya itu tidak mempunyai peranan apapun, tidak mempunyai hak apapun. Semuanya kebijakannya ditentukan oleh Trump dari Washington DC. Dengan dukungan yang semakin menguat dari ormas dan tokoh Islam, langkah Indonesia masuk ke Board of Peace kini semakin mendapat legitimasi domestik. Yang menjadi tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa peran itu betul-betul mendukung tujuan damai dan kemerdekaan bagi rakyat Palestina. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang perempuan di Kabupaten Blitar, Jawa Timur tewas setelah dianiaya oleh suaminya sendiri. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami. Kembali bersama kami, pemirsa. Tanggul Sungai Jawik di Desa Pladen, Kudus, Jawa Tengah jebol. Akibatnya air sungai menggenangi ratusan rumah warga. Ya pemirsa, ini hujan deras yang mengguyur di wilayah ini sejak Rabu malam membuat debit air sungai meningkat. Sehingga membuat tanggul Sungai Jawik sepanjang 10 meter ambrol pada Kamis jam 4 pagi. Petugas gabungan dari TNI Polri, BPBD, serta relawan dan warga masih mengupayakan penambalan sementara dengan menggunakan sandbag atau kantung pasir. Selain itu, sampah yang menyumbat aliran Sungai Jawik juga dibersihkan. Berdasarkan data dari BPBD Kudus, ada 250 rumah warga di 5 RT dan 2 RW yang terendam banjir. Tidak hanya permukiman warga, ketinggian air yang mencapai 50 cm juga merendam sekolah dan membuat kegiatan belajar mengajar terganggu. Kita bergeser ke Bandung, Jawa Barat. Pemirsa, ini macan tutul Jawa masuk ke perkampungan warga, tepatnya di Desa Maruyung, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang membuat geger warga. Inilah penampakan macan tutul Jawa yang masuk ke dalam rumah warga di Desa Maruyung, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. Beramai-ramai warga berupaya menangkap macan tutul yang terjebak di dalam rumah warga dengan menggunakan jaring dan tali. Ini luar biasa juga ya usaha untuk bisa menangkap macan ini karena cukup berbahaya. Betul. 2 orang terluka saat proses penangkapan, pemirsa. Kemudian macan tutul yang telah berhasil ditangkap diserahkan ke kantor Polsek Pacet, Kabupaten Bandung. Harusnya ada memanggil profesional juga ya. Betul. Biasanya kan ada yang di Suzu gitu, yang khusus untuk menjinakkan hewan-hewan buas. Betul. Tapi ada juga nih ternyata macan tutul yang tidak bahaya. Apa itu? Mama-mama cantik betul. Waduh. Tapi kalau Reza ketemu macan tutul di jalan, Reza lari atau nge-freeze? Wah, nggak kebayang. Mungkin kalau pertama lari pasti dikejar. Lari ya. Kalau nge-freeze?
Tapi diharapkan memang kejadian serupa tidak kembali terulang ya. Iya. Baik, kita akan ke informasi selanjutnya. Ini angin kencang memporak-porandakan 3 desa di Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada Rabu kemarin. Ya pemirsa, jadi ada 3 desa yang terdapat angin kencang, yaitu Desa Sumobito, Desa Kedumpapar, dan Desa Pelembahan. Salah satu desa yang terdampak paling parah di Dusun Mojodadi, Desa Pelembahan, Kecamatan Sumobito. Ada 15 rumah ternyata yang mengalami kerusakan di bagian atap. Sejumlah warga dibantu oleh petugas melakukan pembersihan rumah yang mengalami kerusakan yang bervariasi mulai dari kerusakan ringan hingga kerusakan berat. Bahkan salah satu rumah warga ada warga yang sempat terluka akibat tertimpa atap rumahnya yang berbahan dari asbes. Nah, kemarin Presiden Prabowo sudah bilang bahwa akan ada gerakan gentengisasi. Mengganti atap rumah Anda tidak menggunakan seng ya, tapi menggunakan asbes menggunakan. Genteng, Reza, Genteng tanah genteng. liat maksud saya ya. Kalau Reza kan memang bukan genteng ya, tapi ganteng. Oh, waduh. Takut saya terbang juga bukan ke bawah angin nih malah. Jadi sejauh ini pemirsa BPBD masih menghitung kerugian atas insiden ini serta memberikan bantuan berupa bantuan material. Kita bergeser ke Jawa Timur, pemirsa ada seorang perempuan di Kabupaten Blitar, Jawa Timur yang tewas setelah dianiaya oleh suaminya sendiri. Peristiwa bermula saat pelaku bernama Kasipan cekcok dengan korban. Ini soal makanan. Pelaku marah dan melakukan penganiayaan terhadap korban. Melihat korban dalam kondisi kritis, warga sempat membawanya ke puskesmas setempat untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun nyawa korban tidak tertolong. Diketahui pelaku dan korban tinggal satu rumah bersama 2 orang anak serta ibu korban. Pelaku saat ini diamankan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Blitar untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Ini miris banget ya, karena ternyata ada 2 orang anak juga yang kemudian ditinggalkan karena ini korban meninggal dunia. Padahal persoalannya sepele, hanya soal makanan. Apakah benar ini persoalannya hanya sekedar karena persoalan makanan? Kita akan tanya kepada Kasat Reskrim Polres Blitar AKP Margono Suhendra untuk mengetahui bagaimana kronologi sebenarnya dan duduk perkara dari peristiwa ini. Selamat pagi Pak Kasat Reskrim. Selamat pagi Mbak Mala. Baik, Pak Kasat, kita mau tahu apakah benar pemicu penganiayaan yang kemudian menimbulkan korban tewas ini hanya berawal dari persoalan makanan, Pak? Baik Mbak, terima kasih. Dapat saya jelaskan bahwa dari Satreskrim Polres Blitar melakukan penanganan terkait kasus KDRT yang mana korban meninggal dunia. Memang kronologi yang terjadi benar adanya bahwa dipicu dari adanya permintaan suami untuk disiapkan makan, dan ternyata jawaban dari istri membuat suami marah sehingga suami melakukan KDRT terhadap istrinya. Dalam hasil pemeriksaan dokter forensik bahwa adanya luka lebam yang baru dan juga adanya luka lebam yang lama. Itu dibuktikan dengan hasil keterangan saksi yang kami periksa dan juga keterangan terduga pelaku bahwa benar terduga pelaku ini sering melakukan KDRT. Dan puncaknya pada kejadian hari Selasa yang mana pelaku sudah tidak bisa mengendalikan emosinya dan melakukan KDRT hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Oke, Pak Kasat, berarti bisa dibilang bahwa KDRT sudah dilakukan selama berapa lama dalam lingkungan rumah tangga mereka, dan apakah anak dan ibu dari korban juga mengetahui kekerasan yang sudah beberapa kali dilakukan oleh terduga pelaku? Terima kasih, Mas Reza. Jadi benar, keterangan ini kita dapatkan dari jumlah saksi dan juga keluarga yang mana memang korban ini sering dilakukan KDRT. Dan juga
kami kemarin didampingi oleh UPT DPPA melakukan pendampingan terhadap anak, dan anak pun sering menyaksikan ibunya disiksa oleh terduga pelaku. Ya, Pak Kasat, lalu setelah pelaku ini ditangkap, adakah rasa penyesalan dari dalam dirinya melakukan hal ini terhadap korban? Terima kasih Mbak. Jadi terkait penyesalan, pada saat kami melakukan pemeriksaan pertama kali itu ada alibi dari terduga pelaku bahwa korban ini jatuh di kamar mandi. Tapi karena kecurigaan dari saksi dan juga pemeriksaan dari kami melakukan pemeriksaan forensik, ternyata memang dari lebam yang ada di dalam tubuhnya korban ini sangat banyak. Itu dibuktikan dengan hasil pemeriksaan forensik, itu ada lebam di leher, lebam di dada, bahkan lebam di kaki. Bahkan kejadian kemarin pun kami mengamankan 2 alat bukti, yang mana pertama selang yang digunakan untuk melakukan pencekikan terhadap korban, dan juga ember yang digunakan. Niatnya awal pelaku ini untuk memberikan kesadaran, tetapi dari hasil pemeriksaan dokter ternyata korban meninggal karena kekurangan oksigen, yang mana ditemukan adanya cairan air di dalam paru-paru. Baik. Oke, Pak Kasat, dari keterangan yang Anda dapatkan, apakah anak-anak korban ini juga sempat menjadi sasaran amukan dari terduga pelaku? Untuk anak-anak sendiri tidak pernah dilakukan kekerasan, tetapi memang saat kejadian di hari Selasa, anak-anak sempat mendengar karena tinggal juga bersama dengan orang tuanya dari korban maupun terduga pelaku. Dan sempat kami melakukan pendampingan kemarin, dia sempat menceritakan bahwa dia mengetahui ibunya dipukul, disiksa, tapi dia tidak berani untuk keluar dari kamarnya. Baik. Berarti memang selama ini anak-anak maupun ibu dari korban mengetahui adanya penganiayaan dilakukan. Tapi apa yang membuat kemudian keluarga ini tidak menceritakan hal ini kepada pihak lain, mungkin kerabat, atau mungkin bahkan melaporkan ke pihak berwajib, Pak? Terima kasih Mbak. Jadi dari hasil keterangan yang kami ambil dari saksi maupun tetangga, bahwa mereka ini sudah pernah memberikan masukan, memberikan saran terhadap korban maupun terduga pelaku agar tidak selalu dilakukan KDRT. Bahkan itu dibuktikan dari keterangan ketua RT juga sudah sering mengingatkan terduga pelaku agar tidak melakukan KDRT terhadap istrinya. Namun setelah kita tindak lanjuti, memang tidak ada laporan yang masuk di Polsek maupun di Polres, sehingga kami sendiri mengetahui dari keterangan saksi dan juga keterangan tetangga. Oke, kalau kondisi anak-anak sekarang seperti apa dan ada di mana mereka, Pak? Baik Mas, jadi anak-anak sendiri masih berada di rumah, didampingi oleh neneknya, dan juga ada pendampingan dari PT DPPA. Apabila memang dari hasil pemeriksaan PT DPPA nanti adanya trauma, maka akan dilakukan diamankan di rumah aman untuk mengembalikan psikis yang mereka alami. Baik, Pak Kasat, lalu nanti ancaman hukuman atau konstruksi hukum yang akan dikenakan kepada terduga pelaku apa, Pak? Baik Mbak, jadi dari hasil pemeriksaan, setelah keluar hasil pemeriksaan kedokteran forensik pun, kami menuntut menerapkan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT, dan juga pasal 466 KUHP 2023, itu yang mana terduga pelaku dapat diancam kurang lebih 15 tahun. Baik, terima kasih Pak Kasat Reskrim Polres Blitar AKP Margono Suhendra atas penjelasannya dan juga waktunya di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat bertugas kembali Pak Kasat. Mbak, selamat pagi.
Baik, pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami punya informasi menindaklanjuti temuan cacahan uang di tempat pembuangan sampah ilegal. Pihak Bank Indonesia turun langsung ke lokasi. Seperti apa kami hadir. Menindaklanjuti temuan cacahan uang di tempat pembuangan sampah ilegal, pihak Bank Indonesia turun langsung untuk melihat lokasi dari ditemukannya cacahan-cacahan uang tersebut di Kabupaten Bekasi, tepatnya di Desa Taman Rahayu, Jawa Barat. Iya, peninjauan langsung dilakukan oleh staf yang berasal dari Departemen Pengelolaan Uang, dilakukan untuk memastikan keaslian dan juga asal-usul cacahan kertas yang terlihat seperti pecahan Rp100.000 dan Rp50.000. Hasil pemeriksaan mengungkap pecahan yang dikemas dalam karung ini bukan uang palsu, melainkan limbah uang asli yang sudah disortir dan seharusnya dimusnahkan. Pihak kepolisian sendiri telah mengamankan ada 21 karung cacahan kertas sebagai barang bukti, sebagian dalam kondisi karung yang utuh dan sebagian lainnya sudah sobek, sehingga cacahan berserakan di area pembuangan sampah. Polisi pun masih menunggu hasil klarifikasi lanjutan dari Bank Indonesia terkait dengan mekanisme penanganan cacahan uang. Hingga saat ini 3 orang saksi telah diperiksa oleh polisi, diantaranya pemilik lahan, sopir pengangkut sampah, dan 1 saksi lain. Dan untuk lebih jelasnya kami ajak pemirsa untuk melihat langsung bagaimana kondisi di lokasi bersama rekan Putri Sophia di sana. Silakan dengan laporannya, Putri. Selamat pagi Reza, Mala dan juga pemirsa TV One. Benar sekali bahwa pada hari Rabu kemarin ditemukan ada sekitar 21 karung berisi uang cacahan dengan nilai yang bervariatif. Ini mulai dari cacahan Rp2.000, Rp50.000 hingga Rp100.000 di tempat kami mengabarkan saat ini, tepatnya di salah satu TPS, begitu lahan TPS tempat pembuangan sampah yang ada di Desa Taman Rahayu, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Dan kalau bisa kami gambarkan lokasi ataupun situasinya di sini, ini memang ada beberapa TPS yang berdampingan dengan beberapa rumah warga dan situasinya terkini saat ini memang cukup sepi. Tadi kami juga penasaran untuk ingin mengetahui bagaimana kronologisnya dan juga bagaimana sampai ditemukannya 21 karung berisi cacahan uang tersebut kepada warga. Namun beberapa warga ini memutuskan ataupun bergeming begitu, tidak memberikan informasi ataupun keterangan terhadap kami begitu. Tapi kita akan lihat sebenarnya seperti apa lokasi ataupun TPS ditemukannya 21 karung yang ada berisi uang cacahan dengan nilai Rp2.000, Rp50.000 hingga Rp100.000 ini. Ini merupakan salah satu TPS yang ada di lahan ini dan memang di tempat inilah ditemukannya 21 karung berisi cacahan uang kertas. Nah, untuk kronologis awalnya, pada awalnya memang beberapa warga ini mencurigai bahwa karung-karung tersebut merupakan sampah ataupun limbah medis. Sehingga dengan dicurigai adanya limbah medis, kemudian warga ini melaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, yang mana setelah ditelusuri lebih lanjut oleh DLH Kabupaten Bekasi dan ditelusuri, ternyata ditemukanlah di 21 karung tersebut bukan limbah medis, tetapi uang cacahan berisi uang Rp2.000, Rp50.000 hingga Rp100.000. Dinas melakukan pengecekan namun tidak menemukan limbah medis, melainkan sampah-sampah organik juga berada di TPS ini yang memang ditampilkan di layar kaca Anda melalui juru kamera kami, Teddy Suhendi. Namun pada saat penyisiran dilakukan, memang ditemukan cacahan tersebut dan setelah ditelusuri dan juga pihak DLH juga bekerja sama dengan Bank Indonesia yang juga turun langsung, ini mengkonfirmasi bahwa 21 karung yang berisi cacahan uang tersebut ini merupakan uang asli, bukan uang palsu. Dan memang ini juga telah dikonfirmasi langsung oleh Kapolsek Setu AKP Usep Armansyah yang memang telah menyisir ke lokasi dan juga telah memeriksa 3 saksi termasuk dengan pemilik lahan TPS yang saat ini tempat kami berada, supir TPS yang membawa sampah-sampah tersebut dan juga
ada satu saksi lain yang memang berada di lokasi saat penemuan 21 karung tersebut. Dan memang menurut dari Kapolsek Setu sendiri, ini menyampaikan bahwa sampah yang dibuang ke lahan TPS liar yang ada di sini memang tidak berasal dari satu sumber saja, tetapi dari berbagai sumber yang berada di sini, begitu dari sejumlah wilayah. Dan memang limbah-limbah yang memang dibuang ke TPS ini juga bercampur, begitu tidak ada pemisahan ataupun tidak ada pemilahan-pemilahan sampah yang memang kami pantau terdapat di TPS yang ada di Kabupaten Bekasi ataupun di Kecamatan Setu ini. Dan memang setelah dikonfirmasi, AKP USEP juga menegaskan bahwa pemilik lahan juga tidak mengetahui sebenarnya dari mana sampah cacahan uang yang berisi uang 2.000, 50.000 hingga 100.000 ini, begitu. Karena memang kalau dilihat dari aktivitas di sini, sampah-sampah yang dibawa melalui truk-truk sampah ini memang dikumpulkan dari berbagai lokasi di sekitar Kabupaten Bekasi. Dan memang kalau dari informasi dari Bank Indonesia sendiri juga menegaskan dan juga sudah memverifikasi begitu secara langsung, sebenarnya uang-uang yang terdapat di 21 karung ini yang berisi 2.000, 50.000 hingga 100.000 ini memang uang asli yang memang sudah dicacah begitu, dan memang seharusnya sampah-sampah tersebut ini dibuang di TPS Bantar Gebang yang memang lokasinya masih berdekatan di sini, sehingga memang kalau dari informasi dan juga pantauan yang memang kami lihat begitu, sebenarnya ada beberapa sampah yang di sini memang seharusnya dibawa ke Bantar Gebang, tetapi memang dikumpulkan terlebih dahulu ataupun dari Bantar Gebang ke TPS-TPS yang berada di sini. Dan memang kalau kami lihat ataupun informasi terkininya, memang barang bukti sebanyak 21 karung dari sampah-sampah tersebut ini juga telah diamankan oleh pihak kepolisian. Pihak dari Bank Indonesia juga telah mengkonfirmasi bahwa seharusnya sampah-sampah tersebut memang dibawa ke TPS Bantar Gebang, dan juga polisi juga telah memeriksa sebanyak 3 saksi termasuk pemilik lahan di TPS yang ditemukannya 21 karung ini, yang merupakan seorang pemilik lahan sekaligus juga supir dari truk-truk sampah yang memang membawa sampah dari berbagai lokasi ke TPS yang berada di tempat kami mengabarkan saat ini. Untuk sementara demikian, Reza dan juga Amala, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih laporan Putri Sofia on-lock dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kita ke informasi selanjutnya. Rumah tingkat di Jalan Nagrok, Pasirwangi, Ujung Berung, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis malam hangus terbakar. Ya, kita ajak pemirsa untuk melihat bagaimana video rekaman warga ini memperlihatkan ada kobaran api dengan cepat membesar dan melahap seluruh bagian bangunan. Api diduga muncul dari lantai 2, tepatnya di bagian kamar, dan langsung membesar. Dugaan sementara, kebakaran ini dipicu oleh korsleting listrik. Api pun berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan mengerahkan 7 armada pemadam kebakaran. Sementara itu di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pemirsa, seorang pemuda nekat membakar rumah milik orang tuanya. Aksi ini dilakukan setelah terjadi cekcok antara pelaku dan orang tuanya. Emosi yang memuncak mendorong pelaku melakukan aksi nekat dengan membakar 2 bangunan rumah model limasan yang terbuat dari kayu jati. Saat petugas damkar tiba, kondisi api sudah membesar dan hampir melahap seluruh bangunan. Setelah sekitar 30 menit berjibaku memadamkan api bersama warga, api akhirnya berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran Pati. Usai melakukan aksi pembakaran, pelaku kemudian menyerahkan diri ke Polsek Jaken untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian materi ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Menjadi introspeksi juga ya buat kita semua, bahwa kalau ingin bertindak jangan pada saat emosi. Karena saat melakukan sesuatu pada saat emosi, mengucapkan sesuatu atau melakukan sesuatu, pasti hasilnya menyesal. Menyesal di belakangan, kalau di depan apa? Pendaftaran. Registrasi. Ya, kita ke kabar lain. Ini ada kericuan yang melibatkan ratusan supporter
pecah usai pertandingan sepak bola Liga 4 Jawa Tengah antara Persibas Banyumas melawan Persak Kebumen. Ya, pertandingan berakhir dengan kemenangan Persak Kebumen dengan skor 1-0 atas Persibas Banyumas. Kericuhan terjadi sesaat setelah liga usai. Aksi saling ejek antar supporter memicu lemparan batu ke arah lapangan. Bahkan sejumlah oknum supporter sempat turun ke tengah lapangan dan membuat situasi ini tidak terkendali. Akibat insiden tersebut, satu orang panitia pertandingan warga Purworejo mengalami luka serius di kepala akibat terkena lemparan batu. Korban langsung dilarikan ke RSUD Purworejo untuk mendapatkan penanganan medis. Untuk mengamankan situasi, ratusan personil gabungan dikerahkan ke lokasi. Kericuhan sempat berlanjut di luar stadion dan aparat kepolisian kemudian membentuk barikade dan melakukan pengamanan berlapis guna mencegah bentrokan susulan. Seorang pengendara mobil menabrak sejumlah sepeda motor di Jalan Raya Citayam, Cipayung. Dan diduga pelaku ini mabuk saat mengendarai mobil. Diduga mabuk, pengendara mobil menabrak sejumlah pemotor di Jalan Raya Citayam, Cipayung, Depok, Jawa Barat. Mobil terus melaju dan baru berhenti setelah menabrak tembok ruko. Pelaku mengendarai mobil dalam kecepatan sedang dari arah Depok menuju Citayam, namun mengambil jalur kanan. Pelaku menabrak satu motor dan lepas kendali, lalu menabrak sejumlah motor lainnya. Warga yang geram langsung mencoba menarik keluar sopir yang bertahan di dalam mobil. Akibatnya mobil pelaku tak luput jadi sasaran kemarahan warga. Mungkin dia nggak kendali atau apa, habis tabrak yang ini. Baru masuk sana, cuman sebelum dia masuk ke sana di sini ada pengendara lain yang ketabrak sama dia, kayak lepas hilang kendali lah gitu. Nggak tahu mabok, nggak tahu ngantuk deh ini motifnya dia tuh. Akibat kejadian ini, sejumlah pengendara terluka, sementara sang pengemudi mobil langsung dibawa polisi. Dari Depok, Jawa Barat, Meli Kasna, TV One mengabarkan. Kita ajak pemirsa untuk jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami punya informasi hujan deras pemirsa yang mengguyur wilayah Tegal, Jawa Tengah memicu banjir yang terjadi di sejumlah titik jalan. Banyak pengendara yang nekat melanggar. Informasi viral untuk Anda pemirsa, ini hujan deras yang mengguyur wilayah Tegal, Jawa Tengah memicu banjir di sejumlah titik jalan. Ini banyak pengendara yang nekat melawan arus deras banjir. Kita ajak pemirsa untuk lihat bagaimana detik-detik ada seorang pria yang mencoba untuk melawan arus banjir, ternyata ikut terseret bersama dengan motornya hingga masuk ke dalam selokan. Ini kami berikan informasi bahwa sebisa mungkin pemirsa jangan berusaha untuk melawan arus, terutama arus yang sederas itu, terlebih menggunakan alat yang berat seperti motor begitu ya, karena dengan mudahnya Anda akan terseret dengan arus. Warga yang melihat peristiwa tersebut langsung berusaha untuk membantu korban, namun karena arus banjir yang begitu deras, warga kesulitan untuk menyelamatkannya. Bahkan informasi yang beredar, ini korban ditemukan 20 km dari titik awal korban hilang. Yang terbawa arus ya? Yap. Mungkin bisa juga mengingat pesan dari Pak Polisi, keluarga Anda menunggu di rumah. Jadi berhati-hati, tidak usah memaksakan, apalagi kalau arusnya sangat deras seperti ini ya. Selalu ingat Titi DJ, ya, hati-hati di jalan. Roma Irama, jangan begadang. Oh, lah. Hubungannya apa? Nanti sakit kalau begadang. Ya, kita kabar viral berikutnya pemirsa. Ini ada rekaman video kecelakaan. Pemirsa, ada seorang pria yang mengalami kecelakaan akibat kecerobohannya sendiri.
Kita lihat video ini menunjukkan detik-detik seorang pria yang ugal-ugalan menggeber motornya di jalanan. Ya, ini kalau kita lihat ya, memang sengaja menggeber-geber motornya. Alhasil, pria tersebut tidak melihat di depannya ada truk yang juga tengah melaju dengan kecepatan normal sebenarnya. Sehingga pria tersebut pun menabrak bagian belakang truk. Hingga kini belum diketahui keadaan dari pria tersebut. Namun ini kemudian videonya viral ya di sosial media. Yang kayak begini jangan dicontoh ya pemirsa. Karena selain bahaya, mengganggu, bisa menyebabkan kecelakaan nggak cuma ke dirinya sendiri, tapi orang lain juga orang lain. Kita ke kabar viral lainnya, aksi nekat maling motor yang terjadi di gang sempit terekam kamera CCTV rumah warga di Karangtengah, Tangerang. Kita lihat pemirsa, rekaman CCTV-nya ini menunjukkan ada dua pelaku yang ternyata mondar-mandir dengan sepeda motor sambil memantau situasi di sekitarnya. Ketika situasi dianggap sudah aman, langsung gercep nih pelaku menggunakan baju warna hitam melakukan aksinya. Dia membobol bagian kunci dari motor hitam yang terparkir di gang dan ternyata nggak butuh waktu lama nih pelaku langsung bawa kabur motor hitam tersebut. Berarti kalau ada yang mondar-mandir patut dicurigai juga ya? Betul. Ini walaupun di rumah sudah pasang CCTV, tapi sebisa mungkin juga pengamanannya ganda kalau bisa ya. Motornya dikunci juga. Ini kalau dilihat memang pintunya terbuka ya. Betul. Dan sepertinya juga sudah ahli, nggak sampai 10 detik bisa dibobol dan dibawa kabur ya. Kita ke kabar berikutnya pemirsa, ini ada aksi besar-besaran pembersihan sampah yang dilakukan di sepanjang pantai di Bali. Nah ini kayaknya habis Presiden Prabowo marah-marah ya, sudah ditegur. Langsung gotong royong aksinya dilakukan untuk menjaga kebersihan pantai sekaligus juga wajah pariwisata Bali. Pembersihan sampah ini melibatkan lebih dari 1.000 personil yang terdiri dari TNI, Polri, relawan, hingga warga sekitar. Aksi ini dilakukan di sejumlah titik mulai dari Pantai Legian, Kuta, dan Jimbaran. Sampah yang berhasil dikumpulkan kemudian diangkut menuju tempat pembuangan akhir sungai. Aksi ini menjadi respons atas sorotan Presiden Prabowo Subianto terkait persoalan sampah di Bali yang dinilai berdampak langsung terhadap sektor pariwisata. Benar juga jadinya. Betul. Kan. Tapi sebagai informasi juga bagi Mala dan juga pemirsa, sampah yang berceceran banyak di pantai ini juga terpengaruh dari cuaca. Ketika musim hujan, biasanya sampah dari laut akan terbawa ke pantai. Nah ini ibaratnya kita kena bumerang, kita yang buang sampah sembarangan, kita akan harus beresin lagi. Karena sampah tidak harus dibuang di, bukan tempatnya untuk dibuang di laut ya. Bali terutama adalah wajah Indonesia di luar negeri ya, jadi memang haruslah bersih di sana. Oke, beredar di media sosial juga rekaman video yang memperlihatkan seorang pengendara motor di tengah-tengah kepadatan jalan tol. Ini ngapain dia nih Reza? Aduh, ini kita coba ajak pemirsa untuk lihat dulu ya videonya. Jadi ada seorang pria pemirsa dengan santainya mengendarai motor di dalam jalan tol. Jadi kabarnya aksi ini sering terjadi tepatnya di jalan tol Karangtengah, Kota Tangerang. Sampai sekarang memang belum diketahui apa penyebab pasti si pengendara motor masuk ke dalam tol. Tapi memang ini bahaya banget bagi pengendara lain. Terutama motornya juga pasti bingung nih tiba-tiba masuk di sana. Sengaja atau gimana ya kira-kira? Nah, biasanya sih nyasar. Nyasar. Pakai Google Maps-nya nggak diganti dulu untuk sepeda motor. Oke, sudah 2 jam kami menemani Anda di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saatnya kami pamit. Saya Niku Mala. Saya Reza Baluel, terima kasih. Sampai jumpa.